Benar. Jadi asuransi itu adalah dia adalah sebuah perusahaan yang fungsinya untuk mengalihkan resiko. Umurnya range-nya 20-30an tuh mereka harus mendahulukan asuransi yang jenis apa? Gimana caranya untuk mengklaim asuransi nih kok? Karena ada yang bilang juga kalau asuransi itu nggak pernah bayar klaimnya. Benar nggak itu? Sakit itu nggak enak loh walaupun di cover asuransi. Misalkan nih kok, kalau kita sehat terus nih. Terus uang kita gimana dong? Mengucap syukur dulu. Oke, siap. Mengucap syukur dulu. San RI Kaiser. Halo. Halo guys. Udah lama sekali kita tidak syuting jadi kita kaku. Dan ini udah tahun 2021 ternyata ya. Iya, jadi kita datang dengan konsep baru dengan bintang tamu yang lebih baru juga, Vin. Ya, lebih fresh. Iya, fresh. Jadi hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Tapi sebelum itu apa? Sakosa itu apa nih? Oh, Sabtu berbacot rasa. Jadi apa itu? jadi bagi kalian yang suka nonton podcast, dengerin podcast yang mengedukasi, Sakosa ini tempatnya. Yang menemani kalian di malam minggu kalian yang sepi. Oke. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, subscribe dan share ke teman-teman kalian dan juga komen dan nyalakan notifikasinya di sebelah kanan. Oke. Jadi siapa bintang tamunya hari ini? Langsung aja. Jadi ini seorang praktisi. Seorang praktisi asuransi. Nah, dan juga selaku yang luar biasa ini apa nama praktisi keselimpet saking berat Saking berat nih jabatannya. Saking berat karena gak enak nih. Apa nih? Langsung aja kita sambut. Ko Tommy. Asik. Halo guys. Jadi guys, Pak Tommy ini adalah asik. Pak Tommy. Karena dia harus pakai jas gitu loh. Jadi Pak Tommy Christian Setio ini adalah asik. Pembicara bapak-bapak ini. Iya betul. Selaku agensi direktur dari PT Prudential Indonesia. Asik. Thank you. Ko Tommy sudah datang. Thank you sudah diundang. Luar biasa loh. Rada berat gitu soalnya kalau mau ngundang dia tuh mahal. Dari jasnya mahal. Kita jadi berat. Bintang tamu terbagus dan terberat di 2021 sejauh ini. Oke, langsung aja. Siapa sih Ko Tommy ini? Boleh gak langsung dari Ko Tommy yang jelas ini? Halo, ya perkenalin nama saya Tommy ya. Jadi saya seorang agency director dari PT Prudential Life Insurance ya. Saya 8 tahun ada di industri ini dan puji Tuhan sampai hari ini banyak dipercayakan oleh nasabah-nasabah seperti itu untuk memproteksi dari resiko keuangan yang bisa terjadi pada setiap mereka. Oke, 8 tahun. Sekarang Koko umurnya berapa? 34. Oke, dikurangi 8 tahun yang lalu berarti seumur lu. Iya, seumuran lu. Jadi ketika lu tidak bekerja sekarang telat. Kalau mau jadi masa depan mau jadi direktur sekarang. Sekarang. Iya. Ya. Jadi kita sudah mendatangkan bintang tamu yang luar biasa tepat dan pasti tentunya kita akan membahas soal asuransi. Jadi pasti tentunya di dunia ini ya, terutama di Indonesia itu banyak dong orang yang trauma dengan asuransi karena asuransi sempat pernah dicap jelek, ya dong. Tentu kita di sini klarifikasi namanya. Betul. Nah, inilah gunanya kita undang direkturnya. Sekaligus mengedukasi. Iya. Jadi kita harus tahu, jangan judge dari kata orang. Iya, karena asuransi tidak melulu soal duit. Betul. Gitu. Jadi asuransi itu apa? Iya. Oke, jadi yang pertama ya asuransi itu apa sih ya? Asuransi itu bukan nama makanan teman-teman. Oke, benar. Jadi asuransi itu adalah dia adalah sebuah perusahaan yang fungsinya untuk mengalihkan resiko. Ya, setiap kita pasti punya resiko. Diam aja bisa terkena resiko kok ya. Duduk diam di sebuah halte bus pun bisa tetap ada resiko. Namanya resiko ya kita alihkan. Jadi asuransi bukanlah investasi. Ya, teman-teman di sini supaya kita satu frekuensi ya. Ingat bahwa asuransi itu adalah sebuah perusahaan atau media untuk kita mengalihkan resiko kita. Ya, memang ada sedikit investasinya tapi nanti akan saya bahas tentang apa itu asuransi untuk lebih detail nanti biar lebih seru gitu ya. Oke. Nah, ini kalau setiap sebuah jasa itu pasti punya produk. Nah, produk dari asuransi ini apa sih? Dan jenis-jenisnya itu juga apa aja?
Oke, kalau jenis asuransi itu macam-macam ya sebenarnya teman-teman. Tapi yang paling gampang dari model pengelolanya dulu. Yang pertama ada jenis asuransi yang tipenya adalah tradisional, saya lebih gampang jelaskannya. Ada juga yang dari unit link ya. Jadi asuransi yang berbasis ada investasinya ya. Investasinya tujuannya bukan untuk beli mobil, beli rumah, no, tapi untuk membentuk dana cadangan. Nah, perbedaannya satu ya. Kalau asuransi tradisional itu ceritanya kita pakai enggak pakai kita bayar ya. Saya selalu bilang loh, kok berarti kan uang kita hangus ya. Saya sering kasih analogi sama calon nasabah saya, Pak, kalau misalnya suatu hari Anda mau meninggalkan rumah dalam jangka waktu 6 bulan misalnya, Anda bilang sama security di perumahan Anda, Pak, tolong aku mau keluar negeri nih 6 bulan, tolong dijaga ya Pak security-nya. Oke, ini tak kasih uang, tolong jaga rumah saya. Nah 6 bulan setelah kita pergi, akhirnya kita tiba di rumah, wah puji Tuhan, rumahnya baik-baik, tidak ada masalah, bersih lagi, bahkan disapu sama satpamnya ya. Terus kita datang, rumahnya baik-baik saja. Kira-kira teman-teman minta nggak duitnya sama satpamnya? Pak, kan nggak terjadi resiko, kita minta dong duitnya. Dikasih nggak? Enggak dong. Ya, enggak lah. Kalau diminta dikasih juga kok, pentungan. Wah, ini director bisa ngelucu juga ya. Bisa. Jadi Direkturnya setengah komedi. Iya. Oke. Jadi itu analoginya ya. Tapi karena biaya asuransi itu bayarnya seumur hidup ya tradisional, maka di tahun-tahun dulu sebelum ada unit link masuk, asuransi tradisional ini banyak orang yang mulai kesulitan bayar. Apalagi di usia 55-60. Karena beban biaya asuransi kan naik terus kan seumur hidup, resiko makin tinggi, meningkatnya usia pasti resiko makin meningkat. Nah, sementara orang sudah mulai tidak bekerja lagi, sudah tidak produktif secara keuangan. Contoh ada orang yang pensiun karena sudah tua kan. Nah, tapi biaya asuransi tambah mahal. Sementara kalau nggak dibayar, kalau sakit kan tambah mahal. Maka terjadi namanya kebutuhan di masyarakat. Maka Prudential juga masuk di Indonesia, juga menawarkan sebuah konsep ya. Bukan cuma Prudential sih, sebenarnya asuransi mulai masuk juga memperkenalkan dengan sistem namanya unit link. Jadi apa fungsinya unit link? Bedanya preminya pasti lebih tinggi dari tradisional, tapi fungsinya yang lebih tinggi nih, selisihnya ini dimasuk di kantong investasi. Tujuannya nanti setelah ditabung sampai usia 55-60 tahun nih, misalnya nasabah start 30 menabung membeli produk asuransi dengan unit link, maka sampai usia 55 tahun dia bayar premi, maka di usia 55 saat tidak terjadi resiko, maksudnya setelah 55 dia sudah nggak bekerja, maka hasil investasi ini akan membayarkan biaya asuransi dari si nasabah tersebut, sehingga porsi bayarnya digantikan oleh unit link yang selama dia dikumpulkan. Jadi kesimpulannya unit link itu adalah seperti gini, bukan investasi, tapi lebih tepatnya mempersiapkan premi cadangan. Jadi saat terjadi masa kita sudah tidak bekerja, ya ada yang bantu bayar kita asuransinya karena kita sudah siapkan cadangan. Seberapa besar investasi yang harus kita taruh di asuransi unit link tergantung orangnya. Saya selalu tanya, Bapak mau cadangan yang banyak atau yang sedikit atau yang pakai cadangan? Kembali lagi ke masing-masing dari calon nasabah. Jadi itu bedanya. Jadi supaya gampang ya. Terus juga itu dari pengelolaannya ya. Terus ada juga asuransi, ada jenis asuransi kesehatan pastinya, asuransi untuk melindungi kondisi kritis, maupun ada asuransi jiwa ya. 3 hal ini paling enggak itu seperti itu. Nah sekarang kita bahas deh apa perbedaan dari jiwa, kesehatan sama lagi satu. Jiwa, kesehatan, sama ada kondisi kritis ya. Nah, kondisi kritis berarti kita bahas dari jiwa dulu mungkin ya. Oh enggak, saya lebih senang bahasnya dari kesehatan. Oh, kesehatan dulu. Kesehatan dulu. Oke. Oke, jadi gini ya. Kenapa kesehatan dulu supaya berurutan, teman-teman ya. Jadi ada aturannya gini. Jadi kalau saya datang kepada calon nasabah, biasanya saya akan jelaskan dulu tentang 3 hal ini, ya kan. Sebenarnya asuransi kesehatan itu sejenis asuransi di mana kalau kita terjadi namanya sakit, ya kita sakit, maka terjadi resiko sakit ini, kita ke rumah sakit, pasti yang ditanya sama rumah sakit pasti, Bapak mau bayar sendiri atau pakai asuransi? Ya, saya sering ke rumah sakit untuk bantu klaim nasabah dan tidak ditanyakan mau bayar sendiri atau pakai asuransi. Nah, berarti asuransi ini sebenarnya tujuannya apa? Melindungi hasil kerja kita. Kita menabung, kita kerja, kita lembur, yang lain liburan kita masih lembur ya. Tujuannya biar punya tabungan. Nggak diminta-minta, digigit nyamuk teman-teman ya, digigit nyamuk itu aja 13 juta buat 5 hari ya.
Bayangin ya kan, kalau mungkin punya sih duitnya, tapi apa rela hasil kerja ya kan dipakai buat bayar resiko digigit nyamuk. ya kebetulan belakangnya tuh loreng-loreng gitu ya. Nyesek, gitu ya. Kan banget gitu nyesek ya. Nah, yang kedua adalah asuransi kondisi kritis ya. Kita tahu sendiri bahwa sebelum orang dipanggil Tuhan ya, kita kalau mungkin datang di acara kedukaan, kita mungkin akan melihat berapa banyak sih orang yang meninggalnya tutup usianya karena kecelakaan atau karena sakit tertentu ya. Saya selama di rumah duka selalu melihat rata-rata kebanyakan ya, menurut survei bahkan 90% orang sebelum tutup usia bahkan dia akan mengalami sakit penyakit dulu. Nggak semuanya ya, ada tiba-tiba kayak resia tiba-tiba hilang gitu ya. Tapi kebanyakan juga pasti diawali sakit penyakit, dan nggak mungkin dong sakitnya demam besok tutup usia, panu besok tutup usia, kan nggak mungkin teman-teman ya. Pasti kan penyakitnya kan agak berat nih, contoh cancer, diabetes, gagal ginjal ya kan, tumor gitu. Dan cancer ya itu kan penyakit-penyakit yang cukup panjang dan lama untuk penyembuhannya, kan pasti makan biaya. Kita lihat aja beberapa artis ya, income-nya oke banget tuh saat jadi artis terkenal ya. Mungkin ada, nggak usah saya sebutkan, Anda pasti banyak lihat di media infotainment kan, seorang artis yang punya income mungkin 1 bulan 1 M. Saat tutup usia ya, sebelum tutup usia dia menghabiskan banyak keuangan dia, asetnya harus banyak dijual. Kenapa? Dia sakit yang kritis ini, sakit penyakit berat ini. Kenapa? Lu kan sudah punya asuransi kesehatan. Belum tentu Ferguson. Ya kan? Kenapa? Even dia di cover oleh tadi kartu kesehatan yang saya bilang ya. Tapi jangan lupa, saat terjadi sakit yang berat kondisinya, dia pasti rata-rata nggak bisa kerja. Nah, saya selalu tanyakan, kira-kira kalau nggak bisa kerja, yang bayar uang cicilan rumah siapa? Yang bayar cicilan mobil siapa? Ya, yang bayar pendidikan anak, kuliah anak siapa? Yang bayar cicilan utang usaha di bank siapa? Ya kan? Itu kan tidak ditanggung BPJS teman-teman, ya kan? Ya kan? Jadi itu juga tidak ditanggung di perusahaan asuransi swasta kalau kita cuma beli produk namanya kesehatan. So ada untuk yang critical illness ya istilahnya ya, critical illness ini penting. Ya banyak orang lihat stroke itu kayak biaya pengobatannya, padahal yang mahal dari stroke itu contohnya apa? Biaya hidupnya. Ada suster ya kan, ruangan khusus ya kan, terapinya. Nah itu selama tidak di rumah sakit kan tidak di cover gitu ya. Itu critical illness. Yang ketiga adalah asuransi jiwa. Jikalau terjadi kematian pada seorang pencari nafkah utama, terutama kalau terjadi kematian, sebenarnya keluarga itu kehilangan tiga hal ya. Yang pertama dia kehilangan suami bagi seorang istri ya kan. Yang kedua keluarga itu kan kehilangan apa? Ayah bagi anak-anaknya. Yang ketiga dia kehilangan apa? Income yang bisa dibawa oleh ayahnya atau sang suami tersebut. Nah, asuransi jiwa itu tidak bisa menggantikan kehadiran si ayah ya. Asuransi tidak bisa membangkitkan itu ya. Tiba-tiba orang udah tutup usia itu nggak bisa. Tapi asuransi bisa menghadirkan income yang biasa sehari-hari dibawa oleh sang pencari nafkah ini. Nah, itulah asuransi jiwa. Kenapa asuransi jiwa perlu dibeli ya? Karena asuransi jiwa itu dibeli bukan karena ada orang yang akan meninggal, even itu sebuah kepastian ya, tapi harus ada yang masih melanjutkan kehidupan, yaitu anak dan istri ya toh. Makanya kita perlu itu ya. Dari 3 step ini nanti bisa lihat yang mana yang duluan diperuntukkan. Nanti itu tugasnya agent untuk bisa explore apa yang mungkin menjadi kebutuhan teman-teman semua. Kayak gitu. Case by case berarti tergantung gitu. Tapi kalau dari Ko Tommy lihat nih, untuk dari saran nih dari director nih untuk penonton kita yang umurnya range-nya 20 sampai 30-an tuh, mereka harus mendahulukan asuransi yang jenis apa? Ya, oke. Makanya kenapa tadi saya ceritakan urutannya. Pertama kesehatan dulu, gitu. Ya. Kedua adalah critical illness, yang ketiga adalah asuransi jiwa, ya. Urutannya saya rasa lebih penting untuk kita yang mungkin masih milenial belum berkeluarga. Saran saya pastikan punya kesehatan. Ya, nggak harus dari perusahaan swasta kok teman-teman, minimal BPJS. Ya, tapi kalau Anda even masih di bawah under 30 ya, di bawah 30, tapi Anda punya orang yang bergantung ekonomi dengan Anda, tidak ada salahnya Anda ikut asuransi jiwa ataupun critical illness ini. Ya. Seperti itu, karena kalau terjadi ada apa-apa dengan Anda si pencari nafkah utama, sekali lagi, bahkan ada beberapa orang yang bergantung hidup pada Anda. Dan kalau sampai itu terjadi dan tidak ada asuransi, kan bagaimana hidup mereka kelak? Kan itu intinya. Karena
ada orang yang tergantungan ekonomi sama kita. Oke, berarti yang paling basic tuh memang harus asuransi kesehatan dulu. Betul. Nih ya. Baru selanjutnya dilihat dari faktor-faktor lain. Betul. Minimal BPJS loh ya harus. Nggak harus asuransi apapun ya, BPJS juga bisa ya. Betul. Wajib itu sekarang. Wajib ya. Wajib. Mau nggak mau, harus mau. Satu kakak wajib. Mau nggak mau harus mau. Berarti itu artinya apakah semua orang itu harus memiliki asuransi ya? Berarti harus ya? Gini, harus memiliki ya. Saya rasa asuransi sekarang bukanlah asuransi dari dulu sih, bukan kebutuhan yang tersier ya, kebutuhan mewah ya. Tapi dia adalah kebutuhan primer sebenarnya, kebutuhan pokok ya. Mungkin tadi Adi dan Kevin tanya kenapa orang harus butuh asuransi? Menurut saya perlu. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa ya? Saya selalu edukasi calon nasabah, saya selalu bilang gini. Ada dua hal yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Yang pertama penuaan. Ya. Kalau menua sih secara muka sih masih enak, masih bisa disetrika, tarik kiri kanan masih bisa ya. Sekarang teknologi canggih. Betul. Tapi kalau menuanya organ, nah itu berbeda perkara. Kayak tadi saya sharing kan, kalau di rumah duka banyak lihat orang sebelum tutup usia pasti kan diawali sakit penyakit yang mungkin lumayan parah ya, yang bisa agak butuh waktu lama dan panjang, critical illness itu contohnya. Nah itu diakibatkan karena apa sih? Karena penuaan organ. So penuaan itu nggak bisa kita tolak. Yang kedua yang nggak bisa kita tolak itu apa? Kematian. Ya, semua orang itu pasti bisa tutup usia ya. One day pasti bisa tutup usia kan. Kita sudah terima tiket dari Tuhan ya. Cuma nggak tahu panggilan keberapa aja gitu ya. Tiketnya udah satu orang udah satu ya. Dan ada beberapa orang yang datang, waduh jangan beli asuransi jiwa nanti takutnya mati. Kayak kita mau berdoa beriman mati. Saya selalu bilang calon nasabah saya, Pak, Bu, tenang. Nggak usah pakai iman kita tetap mati. Ya kan? Pasti loh itu kodrat kok. Itu nggak usah ada seseorang yang mendoakan pun saya percaya itu kodrat manusia ya. Jadi itulah alasan kenapa kalau tadi Ari tanya harus asuransi nggak? Saya rasa perlu. Tadi kan udah tuh masalah umur berapa mereka nih penontonnya harus membeli asuransi. Dan yang paling penting itu adalah kesehatan dong. Nah setelah itu gimana sih cara mereka memilih perusahaan asuransi yang harus mereka beli yang secara tepatnya itu seperti apa? Adakah kriteria perusahaan-perusahaan tertentu yang harus dia cari atau gimana? Oke. Jadi gini, kalau untuk kriteria perusahaan asuransi sebenarnya saya rasa semua asuransi ini bagus kok. Ya. Tidak ada ceritanya asuransi A, B jelek, enggak kok, enggak ada yang lebih bagus ya. Ada persaingan pasti di dalam perusahaan asuransi pasti. Karena apa? Tapi karena ya setiap perusahaan berusaha memberikan yang terbaik. Nah tapi itu adalah sebuah nilai positif buat para nasabah. Kenapa? Karena contoh di perusahaan lain nanti mengeluarkan produk serupa, nanti perusahaan ini pun akan mengeluarkan yang sama dan dia akan terus saling menutupi, melengkapi, ya. Tapi intinya sebenarnya siapa yang ada di sana? Agennya, ya kan? Perusahaannya sih aku rasa sama aja ya, saya rasa sama aja. Tapi yang menentukan sebenarnya agennya. Karena agent ini yang bisa memberikan, oh ini kurang lebih kriteria klaimnya seperti ini, jadi kita bisa dapat advice. Kira-kira seperti apa kalau di asuransi seperti ini, ya kan? Produk apa yang sesuai kita bisa komunikasikan dengan baik dengan agennya. Ya masalah untuk itu kriteria pasti sebenarnya jujur yang pertama kita lihat agennya. Perusahaan asuransi selama perusahaan asuransi tersebut punya kita lihat juga keuangannya bagus kan bisa di download tuh di laporan keuangan. Tapi kalau untuk awam sih gampang lah. Kita bisa baca di majalah di media kan juga bisa ya kan mungkin. Biasanya perusahaan asuransi sudah beberapa top 10 besar ya kita tahu lah kurang lebih ya sama aja sih. Yang penting agennya siapa gitu. Berat deh. Berarti trust ya beyond the flag. Agenmu menentukan masa depanmu. Oh iya, kepercayaan itu sama orangnya. Ya belum tentu. Ya. Dan juga ada nih gimana caranya untuk mengklaim asuransi nih kok? Karena ada yang bilang juga kalau asuransi itu nggak pernah bayar klaimnya, benar nggak itu? Gitu ya. Karena kurang tepat juga sih gini ya. Jadi pertama kalau kita tahu ya dalam sebuah perjanjian, kalau kontrak udah kita pegang dua belah pihak bikin perjanjian pasti ada kontrak. Ya. Kalau saya pegang kontrak, kalian pegang kontrak, berani nggak kira-kira kalian langgar kontrak kalian?
Nggak mungkin karena ada penaltinya dong. Iya, betul. Sama sebenarnya tidak ada sebuah perusahaan asuransi manapun yang mengingkari isi kontraknya. Ya kan, tidak ada yang mengingkari. Karena mereka kena punishment dari OJK. Kita diawasi oleh otoritas jasa keuangan loh. Ya. Jadi pasti ada punishmentnya kalau sampai kita melanggar seperti itu ya. Tapi banyak orang kan banyak yang nggak ngerti isi polisnya apa. Nah inilah peran dari agent. Agent kan sering baca polis, dia ngerti. Contoh buku polis setebal gini teman-teman ya. Baru beli polis, masa saya buka polis saya bacakan isi polis gini, kira-kira nasabah mau nggak saya bacakan? Ya. Andai kata dia mau. Ya. Pertanyaan kedua, inget nggak? Enggak. Ya kan? Agentnya aja belum tentu inget. Tapi agent sering baca, jadi dia tahu halaman mana. Oh sakit ini kita ngerti, buka di halaman mana. Iya. Nah, ya kan? Jadi paling nggak karena kita mengerti isi kontraknya itu. Ya jadi asuransi itu pasti perusahaan tersebut pasti akan tidak mungkin mengingkari isi kontraknya. Yang ada kita harus tahu sakitnya apa, kita baca kriterianya, masuk nggak. Kalau masuk kita pasti bayar klaim kok. Ya pasti bayar klaim, nggak mungkin mengingkari dong. Bisa di punishment itu nggak seberapa loh klaimnya itu ya. Tapi kalau bukan masalah besar kecil, saya pun pernah klaim sakit jantung hampir 1 miliar pun perusahaan bayar kok. Iya kan, nggak ada masalah kok. Tapi ada juga orang yang nggak keluar asuransinya, kenapa? Klaimnya contoh, dia punya masa tunggu. Semua asuransi swasta punya masa tunggu, BPJS saja punya. Kalau nggak salah 45 hari BPJS ya sekarang. Correct me if I'm wrong. Asik. Ya. Oke. Yang kedua, ada namanya juga selain masa tunggu ada penyakit kondisi bawaan. Kondisi bawaan ini kan juga nggak bisa diklaim asuransi. Contoh, alergi nggak bisa di cover. Iya. Terus ada lagi kriteria klaimnya tidak bisa keluar karena apa? Berhubungan dengan apa? Kecantikan. Ya kan? Ya. Terus karena gigi tergantung, makanya kan ada asuransi yang bisa ada yang enggak. Kan kita harus lihat uang isinya. Ya. Terus yang ini yang umumnya ya yang ada di perusahaan saya, yang berikutnya adalah kehamilan. Yang berhubungan dengan kehamilan. Berikutnya apa? Yang berhubungan dengan pelanggaran hukum. Contoh tabrakan tapi yang nabrak ini nggak punya SIM, tapi mau klaim polis pasti diminta kan syaratnya apa? SIM atau SIM-nya expired. Itu kan nggak bisa diklaim. Ya kan, karena dianggap pelanggaran hukum. So sebenarnya asuransi itu ada batasan-batasan sebenarnya yang harus tahu. Detailnya ada di buku polis pasti. Tapi itu kurang lebih gambaran. Tapi asuransi pasti bayar walaupun klaimnya mungkin cuma 10 juta, tapi kalau misalnya tabrakan nggak punya SIM, orang yang tersebut naik motor, jangankan 10 juta, 1.000 rupiah aja mungkin nggak mungkin dikeluarin karena tidak sesuai dengan peraturannya. Tapi even nasabah baru nabung 2 tahun terjadi klaim 1 miliar ya, perusahaan bisa bayar kok selama itu sesuai dengan kriteria, tidak ada masalah. Dan saya puji Tuhan klaim yang saya selalu urus untuk nasabah-nasabahnya puji Tuhan 100% sih keluar, karena rata-rata mengikuti seperti kaidah-kaidah yang ada di buku polis tersebut. Berarti misunderstanding aja nih antara nasabah gitu kan. Biasanya mereka kurang memahami isi dari polisnya itu. Iya. Jadinya mereka nganggap kalau asuransi gue nggak cair nih, kayak gitu. Ya, makanya mungkin satu tips ya, mencari agent yang Anda tahu, ya kayak tadi saya bilang, Anda tahu, Anda kenal, Anda percaya, dan Anda lihat dia belajar nggak, training nggak, ya kan? Karena produk kan bertambah terus, ya kan? Kalau nggak mengikuti perubahan zaman, perubahan produk tersebut kan juga nanti ada apa-apa klaim kan nggak bisa, ya kan? Seperti itu sih. Berarti untuk cara ngeklaim itu tinggal cari agentnya aja. Yes, kita bisa cari agent bisa, tapi sekarang lebih mudah teman-teman. Sekarang kita pakai aplikasi pun bisa kok. Kita di perusahaan asuransi swasta tertentu dia sudah mengembangkan jaringan aplikasinya. Jadi kalau klaim kita kadang-kadang cuma bisa pantau melalui aplikasi di handphone, ya, dan itu kan mempermudah kita juga agent, mempermudah juga nasabah. Kalau misalnya agentnya mungkin masih berhalangan di luar kota atau apa, dia masih bisa klaim ya. Dan makanya itu fungsinya agent itu cukup krusial. Yang pertama dia mengedukasi kita supaya kita tahu produk mana yang kita ambil. Kayak tadi saya contohkan ya. Yang kedua, peran agent itu penting saat terjadi klaim seperti itu. Luar biasa. Iya. Mulai dapat aku mulai dapat. Jadi sekarang misalkan nih kok, kalau kita sehat terus nih, terus uang kita gimana dong? Oke, kalau sehat ya. Kalau sehat itu uang kita gimana? Yang pertama bukan uang kita gimana. Yang pertama kita mengucap syukur dulu. Oke, siap. Mengucap syukur dulu. Thanks God. Oke, benar. Sakit itu nggak enak loh walaupun di cover asuransi ya.
Sepengamatan saya, even nasabah saya di cover asuransi, ada yang nggak senang dengan proses penyembuhannya. Contoh, ada beberapa bagian tubuh yang kalau dimasukkan kamera itu cukup mengganggu, cukup nggak enak, pasti sakit. Ya. Contoh ya kan, ada beberapa sakit mungkin. Contoh Anda tahu kemo juga tidak seindah walaupun di cover insurance ya. Jadi saya bilang lebih baik nggak sakit yang pertama. Yang kedua, konsepnya kita harus jelas dulu. Asuransi ini adalah mengalokasikan uang kita. Dia adalah asuransi ini tadi saya bilang kan dia sebagai bagian dari perencanaan keuangan. Ya. Nah, kalau asuransi ini misalnya kita nggak pakai karena kita sehat, ya, Anda nggak usah khawatir karena kan kita sudah alokasikan. Makanya beli asuransinya jangan berlebihan. Berlebihan saya bilang apa? Contoh, mungkin belum punya tanggungan keluarga yang bergantung ekonomi sama kita beli asuransi jiwa gede. Boleh nggak sih? Ya boleh aja, ya kan. Cuma apakah sesuai kebutuhan ya? Asuransi itu belinya nggak boleh boros loh teman-teman, ya. Harus tetap lihat porsinya. Butuh nggak? Gitu loh. Kalau saya sudah berkeluarga, saya pasti perlu asuransi jiwa, ya kan? Ya. Istri saya ibu rumah tangga, saya perlu asuransi kondisi kritis critical illness tersebut. Kalau ada apa-apa dengan saya yang nggak bisa bekerja, paling nggak keluarga saya bisa survive gitu loh, masih bisa ada uang bulanan yang bisa tetap kita pakai, even pengobatan seperti itu ya. Terus yang kedua, asuransi kalau misalnya kita sehat, apa yang kita dapat ya? Yang kita dapat pastinya ini sih, selain kita sehat, berarti kita bersyukur kita sehat ya. Tetap ada unit link itu kan sekali lagi ya, itu bukan sebagai patokan investasi, tapi paling nggak ada uang yang sedikit di depannya itu sebagai apa, kita bisa lihat oh ya paling nggak ada cadangan premi yang terbentuk ya, nggak apa-apa lah ya. Bagi saya pribadi karena saya agent, saya nggak pernah melihat angka investasi tersebut ya. Tapi mungkin bagi beberapa orang, contoh misalnya kemarin ketika terjadi masa pandemi, beberapa orang punya unit link udah cadangan, kerjanya kurang bagus di masa pandemi terutama di Bali ya, mereka bisa ajukan cuti premi sehingga mereka tidak bayar premi pun mereka tetap diproteksi ya. Salah satu nasabah saya yang cuti premi akhirnya klaim di Surabaya, klaim dan butuh biaya pengobatan sekitar 80 juta di masa pandemi. Bayangin kalau nggak punya asuransi ya kan gawat banget ya kan. Tapi dia bersyukur di masa pandemi even dia cuti premi, ternyata namanya resiko nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba dia sakit, dibayarin loh, iya kan? Karena status polisnya masih aktif ya. Jadi menurut saya sih apa yang harus kita lakukan kalau kita sehat ya, kita mengucap syukur aja. Bagi saya itu adalah bagian perencanaan keuangan. So kalau nggak sakit ya wes. Masa kita beli mobil, beli asuransi mobil, karena kita ikut asuransi mobil, rugi kita tabrakin mobilnya deh, biar cuan, ya kan? Asuransi bukan media mencari keuntungan ya. Kalau sehat ya mengucap syukur sih sebenarnya ya. Cuma kalau ada sedikit nilai tunai kayak unit link ya, contohnya mau cuti premi sedikit karena kondisi ini, nah itu masih bisa. Itu kan kita merasa aduh ya wis lah, yang penting asuransi tetap jalan, ada yang cover ya selama dia cuti premi, seperti gitu ya. Dalam sekali. Tapi BTW ngomong masalah tadi nih asuransi nih, kayak mobil asuransi ditabrakin biar dapat asuransi. Nah ini lucu nih. Biasa kita sering baca berita nih, ada beberapa kayak kasus pembunuhan, membunuh keluarganya demi dapat asuransi. Itu sebenarnya bisa nggak sih keluar asuransinya kalau misalkan kita membunuh keluarga kita yang dia punya asuransi besar kayak gitu? Wah serem juga nih pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya sih cuan banget. Iya. Biasa kan di sinetron banyak kayak gitu juga kan. Gak perlu ngomongin sinetron. Banyak kejadian di pebisnis kayak supaya uang asuransinya cair, tokonya dibakar. Iya. Kayak gitu lah. Gitu. Itu namanya kejahatan asuransi ya. Dan semua perusahaan asuransi punya detektif asuransi. Jadi kalau terjadi resiko dia juga lihat, investigasi dulu dong. Dia berbuat curang, nggak ada fraud, nggak ada kecurangan nggak di sana ya. Kalau terbukti pelanggaran hukum, sekali lagi kan kembali ke pasal tadi yang salah satunya pelanggaran hukum tidak akan keluar asuransinya ya. Apalagi dengan niat untuk asuransi jiwa ya. Ada beberapa ya pelaku ya, itu oknum ya, yang sengaja mengasurasikan anggota keluarganya, mungkin juga bisa, itu bukan isapan jempol, itu memang cerita yang banyak terjadi bahkan di luar negeri pun. Makanya sampai diangkat jadi film karena based on true story kan. Ya, memang ada kejahatan seperti itu dan kita memang pasti nggak sarankan. Tapi kalau sampai terbukti, pastinya tidak akan keluar, dijamin karena itu pelanggaran hukum.
Iya, dan sudah jadi terdakwa itu. Iya. tapi canggih loh. Sebenarnya yang kita obrolin itu intinya asuransi itu analogi sapam sama jaga rumah itu sih. Oh iya. Benar kan? Iya. Benar kan? Kayak kita sudah bayar ya udah proteksi ya udah. Kita udah alokasiin uang kita buat bayar itu. Betul. Sama kayak itu udah kayak satpam perumahan, masa kita udah bayar satpam perumahan kita mengharap ada maling. Iya, mengharap ada maling supaya satpamnya kerja gitu. Kita nggak rugi. Kita ada goblok juga kan. Ya. Tapi bagus loh, tadi ada poinnya bahwa aku baru tahu kalau asuransi itu ada aplikasinya gitu kok. Jadi kan selama ini mungkin bingung, wih kok ajennya nggak bisa ditelepon waktu aku sakit banget. Edukasi juga beberapa. Bagus. Oke. Nah ini bagaimana nih menurut Koko nih dengan stigma asuransi bayar 10 tahun terus setelah 10 tahun tuh bisa diambil, bisa dicairkan lagi duitnya. Itu apa itu? Gini ya, kalau 10 tahun terus dicairkan itu saya rasa kurang tepat ya. Bayar itu gini, Anda mau diproteksi berapa lama? Itu adalah waktu Anda untuk bayar polis asuransi Anda. Ya. Mau 50 tahun ya bayar 50 tahun, 30 tahun ya 30 tahun. Itu waktunya, ya kan? Tetapi asuransi karena ada unit link dibilang minimal 10 tahun dulu. 10 tahun bayar, terus dievaluasi 10 tahun itu sesuai nggak dengan target yang ada. Terus kita lihat biaya asuransinya mencukupi nggak, kalau dipotong unit linknya kan pasti akan menggantikan posisi bayarnya kan. Jadi sebenarnya ya asuransi itu bayarnya seumur hidup. Cuma minimal bayar 10 tahun memang. Unit yang terbentuk itu untuk bayar kalau 10 tahun, setelah 10 tahun kita mau cuti premi. Tapi kalau dana cadangan kita udah habis, ya bayar lagi preminya. Makanya saya selalu edukasi. Nabungnya sekuatnya. Ya. Nabung sekuatnya untuk 55-60 udah gak kerja. Nah itu waktunya cuti premi yang paling tepat. Nah kayak gitu loh. Jadi tetap kita harus set memang minimal 10 tahun, tapi jangan sampai 10 tahun jadi patokan kita. Nanti kita keliru, nanti kita kecewa. Setelah 10 tahun uangnya malah habis. Loh, ya memang kita kan membeli sebuah produk untuk perlindungan kayak gitu sih. Iya. Jadi kita menabung untuk masa depannya kita juga. Ya, supaya nggak usah otak-atik tabungan kalau terjadi resiko ya. Kalau pakai beli aset, pakai kartu debit atau ini ya, deposito kita. Kalau untuk ke rumah sakit ngadepinnya pakai kartu rumah sakit yang dari asuransi tersebut. Jadi kita pisah kayak gitu. Makanya warnanya berbeda, Pak. Iya. Itu tujuannya biar nggak keliru. Kartu asuransi nggak bisa dibuat bayar makanan ya. Iya. Jangan keliru. Jangan keliru. Ini nanti salah gesek gitu. Salah gesek. Nah, sekarang tadi kan Koko udah cerita nih kalau kita berkeluarga kita sudah mulai ngambil asuransi risiko sama asuransi jiwa. Nah, kalau kita belum berkeluarga lebih baik pertama kesehatan dulu. Betul. Nah, pertanyaannya kapan waktu yang terbaik atau umur berapa? Umur Bapak kita berasuransi ya. Saya rasa semua orang punya resiko masing-masing. Resiko kan gak ada yang tahu. Iya. Gak ada cerita resiko datang mengetok pintu dulu. Permisi, lu punya duit gak? Kalau punya duit gue masuk. Iya kan? Enggak. Asuransi itu resiko itu selalu datang tanpa ketuk pintu. Nah, kapan waktu yang terbaik untuk masuk? Sekaranglah saatnya. Jangan lupa syaratnya asuransi ya. Ingat ya, asuransi itu bukan perusahaan sosial. Dia perusahaan bisnis. Ya. Jadi harus perusahaan untung, nasabah untung, agent untung, ya, win-win solution, ya. Kasihan nanti agentnya nggak bisa makan ya. Agent juga harus untung, jadi win-win solution gitu loh teman-teman ya. Nah, terus kembali lagi kalau misalnya apa tadi dikatakan tadi, kapan kita masuk? Ya, syaratnya jangan lupa, karena dia perusahaan bisnis, dia juga mau lihat dong kriteria kita masuk. Syarat masuk asuransi cuma 2 teman-teman, gampang. Yang pertama itu? Punya uang. Ya, kalau punya uang lu mau masuk gimana? Ya, bukan perusahaan sosial. BPJS saja bayar kok, ya kan? Nah, yang kedua harus sehat. Ya, ada beberapa orang datangin sama saya, Tom, aku mau masuk asuransi preminya 5 juta nih. Saya tanya, Om, sorry, apa yang jadi kebutuhan Om? Iya, ini tadi habis dari Prodia. Kenapa? Terdiagnosa kena cancer usus. Loh ya, saya nggak berani terima kalau udah kayak gitu ya kan. Agent asuransi datang saat Anda sehat ya. Sorry tuh sih, kalau sudah sakit, sudah ada resiko ya memang nggak akan ada yang kejar Anda gitu loh ya. Jadi syarat asuransi jangan dilupakan 2 ini, punya uang dan harus sehat ya. Kapan waktunya? Saat Anda produktif di usia 20 ya. Kalau kita yang sudah berkeluarga, sudah punya anak ya, karena saya masih 1 tahun sama 4 tahun ya, saya belikan polis asuransi kesehatan juga kok. Biar kenapa? Contoh satu keluarga terjadi risiko kesehatan, yang bayar siapa? Kepala keluarga. Kepala keluarganya ya, bapaknya kan yang bayar ya kan. Kan nggak mungkin tetangga kan yang bayar kan gue juga ya kan.
supaya nggak ada kebocoran keuangan di keluarga itu. Kalau misalnya anak sakit nggak punya asuransi, keuangan keluarga pasti terganggu kan pasti. Dan itu saya nggak mau terjadi. So saya pastikan supaya keluarga saya semua terlindungi. Seperti itu. Baik, Vin. Apa? Asuransi itu proteksi, bukan recovery. Jadi proteksi datang waktu sehat. Jangan sudah jeroannya rusak baru datang. Salah. Nggak bisa. Walaupun beli asuransi jiwa juga nggak bisa dia tuh. Nggak bisa. Ibaratnya kamu nabrakin mobil terus datang ke asuransi, siapa yang mau asuransi? Iya. Apalagi yang diasuransi udah. Bangkrut dong. Masa baru 1 bulan baru 1 bulan premi terus dia bilang kita mau klaim dong. Ternyata maksudnya asuransi setelah ada diagnosa kan. Ya asuransinya bangkrut dong. Kalau yang model gitu masuk kan gawat juga nih, ambruk juga nih perusahaan ya. Kamu ngasih jumlah 700, dia recovernya 80 juta. What itu. Nah, berarti kan tadi kita sudah tahu kapan terbaik ya, ketika kita punya uang, kita sehat langsung secepatnya kita daftar asuransi. Nah, kisarannya berapa nih kok? Sekarang rata-rata dengar tuh kan 500 sampai 1 juta biasanya. Ya, kisarannya orang itu berbeda-beda. Karena apa yang menentukan biaya asuransi? Yang pertama ada 4 hal ya, yang saya sharing ya. Yang pertama itu jenis kelamin ya. Perempuan pasti lebih mahal di asuransi kesehatannya. Kalau pria pasti lebih mahal di asuransi jiwa. Ya. Yang kedua adalah usia. Semakin tua semakin mahal, tapi terlalu muda juga mahal. Contoh bayi di bawah 1 tahun itu pasti preminya masih agak mahal. Karena apa? Antibody kan belum jadi, terus belum bisa melindungi diri sendiri kan. Yang ketiga adalah jenis pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pekerjaan kita sebagai admin pasti preminya lebih murah daripada kita yang security. Bener nggak? Resikonya lebih besar. Resiko lebih dari bodyguard misalnya, atau polisi, ataupun dokter, ya kan, itu resiko kan lebih tinggi seperti itu daripada yang kerja di batu bara yang penambangan. Kalau manajernya sih tidak apa-apa, murah ya, tapi kalau yang bagian nambang kan ya resiko tinggi kan. Yang keempat, apa yang menentukan premi mahal atau tidak adalah ini, gaya hidup, merokok atau tidak, alkohol atau tidak, pernah narkoba atau tidak. Nah itu semua akan menentukan jumlah preminya. Ya preminya tergantung, makanya sekali lagi datangi agennya, minta ilustrasinya. Asik. Terus langsung otak gua jalan. Apa? 1, bersyukur saya laki-laki. Kedua, saya pekerjaannya di belakang meja. Murah. Nah, setelah tahu kisarannya nih, ya kan, setelah dia bayar, terus ini apa yang terjadi kalau tiba-tiba dia telat nih bayar premi? Ya, telat bayar premi itu ada 2 resiko. Yang pertama pasti saja tidak aktif ya. Resikonya pasti kalau asuransi tidak aktif, mau klaim pun tidak bisa. Misalnya terlambat 3 bulan nih, terus sakit. Saya punya nasabah dulu karena tidak aktif, gitu. Terus tiba-tiba suaminya udah kita telepon, udah kita remind juga. Terus dia bilang masih belum. Akhirnya terlambat 3 bulan kan, sudah kita kasih tahu ini nggak aktif ya. Terus tiba-tiba darah tinggi nasabahnya, terus meninggal dunia. Nah, si istri ingat dulu pernah punya asuransi cuma telat bayar, dia langsung bayar 3 bulan. Dia datang sama saya, Pak Tommy saya mau bayar ini 3 bulan langsung supaya asuransi aktif. Wah Bu, mohon maaf udah nggak aktif. Kalau udah nggak aktif sudah terjadi resiko, pasti nggak bisa di recovery lagi. Apalagi contoh penyakitnya jantung, cancer, pasti udah mana ada perusahaan yang mau bayar lagi kan. Contoh sudah sakit, pas sehat nggak bayar on time, tiba-tiba pas sakit dia langsung preminya langsung dirapel semua ya, tahu ya bahasa Inggrisnya dirapel ya. Iya. Bahasa Jerman itu kan ya dirapel semua, ya nggak bisa dong, perusahaan nggak mau dong, apalagi sudah sakit, nggak mungkin mau. Itu pertama resiko nggak aktif kan. Yang kedua, oke, kalau misalnya nggak sakit gimana Tom? Kalau nggak sakit ya memang masih bisa dipulihkan sih, diaktifkan kembali, tapi jangan lupa mengulang lagi masa tunggu. Tadi kan saya sempat singgung ada masa tunggu kan. 19 jenis penyakit tertentu di perusahaan kami itu tidak bisa diklaim di tahun pertama, itu kan diulang dari tanggal aktif kartu tersebut. Jadi akan mengulang 1 tahun. 1 tahun itu lama loh. Iya. Gitu sih. Jadi 2 itu resikonya. Pertama tidak bisa dipulihkan. Tapi kedua kalau dia nggak ada sakit bisa dipulihkan, cuma mengulang masa tunggu. Itu aja sih. Oke. Jadi istilah kayak lu manisnya aja lu mau cari gua. Kayak si doi. Ya. Terakhir.
Kenapa Koko memutuskan untuk berkarir di bidang asuransi ini? Oke, jujur kalau mau cerita ya panjang sih ya, bisa hidup getir, enggak ya. Jadi gini, saya dulu sebagai graphic designer mencoba usaha sendiri, tapi mungkin kurang berhasil ya, Tapi puji Tuhan dapat tawaran dari teman saya terasa boleh juga nih saya coba-coba ya. Saya coba-coba dulu, namanya coba-coba ya. Jujur kalau dibilang agen asuransi yang sukses dimanapun Anda ketemu, Anda tanya, ada nggak yang pernah cita-cita agen asuransi dari kecil? Nggak ada, ya kan? Kalau nggak kepepet ya pertama ya nggak ngerti ya coba-coba iseng. Kebetulan saya coba-coba karena saya merasa hari itu kerjaan saya kurang berhasil, saya coba. Tapi setelah saya awalnya coba-coba, saya mulai ngeliat orang klaim, saya mulai lihat profesi ini loh. Profesi ini kok seneng ya, kayak bantu orang gitu loh. Beberapa orang saya bantu klaimnya mereka sampai cukup berterima kasih ya, dan saya sendiri bilang nggak usah berterima kasih sama saya tugas saya cuma menjembatani Anda dan perusahaan asuransi. Tapi selama saya melihat di karir saya di 8 tahun saya di asuransi, saya melihat banyak hidup orang yang diselamatkan dari risiko keuangan, dan ini menjadikan profesi yang cukup mulia ya. Apalagi beberapa kali saya sudah pernah klaim orang yang tutup usia ya. Tahu nggak, 7 dari 10 wanita itu menolak suaminya beli asuransi. Tapi 100% janda setuju kalau suami punya asuransi. Ya. Jadi orang itu merasa gini, asuransi itu sangat menolong loh saat terjadi resiko tutup usia. Keluarga bisa survive, teman-teman. Ya. Dan itu yang bagi saya, wah ini pekerjaan yang mulia ya. Ketika yang lain mungkin cuma bisa memberikan santunan ya ala kadarnya ya di saat acara kedukaan. Tapi kita satu-satunya orang yang bisa memberikan dia ketenangan dan tenang. Bapak sudah ikut asuransi jiwa berapa miliar nih ya. Ada apa-apa anak bisa tetap sekolah, ibu tetap bisa mempertahankan gaya hidupnya, dan semua akan berjalan baik-baik saja. Kita nggak bisa gantikan kehilangan orang yang Anda kasih, tapi kita bisa minimal gantikan income yang biasa kalian nikmati. Asik. Ya, dalam dan mantap. Mantap. Tapi aku juga mau ngingetin nih, Vin. Ini apa namanya, kita mau kasih tahu lagi selain Pak Tommy ini asik. Pak Tommy ini sebagai agensi direktur di PT Prudential Life Insurance Indonesia. Beliau juga member MDRT. Lu tahu nggak MDRT apa? Million dollar round table. Jadi itu sebuah pengakuan standar pengakuan internasional atas pencapaian luar biasa dalam profesi asuransi jiwa dan jasa keuangan. Dan lu juga harus lebih tahu kalau anggotanya itu cuma dari 74 negara. Wow. Cuma 74 negara. Itu sedikit. Negara ada banyak 300-an dan yang ikut sekitar 480 perusahaan. Dan agensinya itu 4% top dari seluruh dunia saja. Wow. Jadi kamu ketemu 4% dari seluruh dunia. Ini salah satu nih. Kenapa bisa masuk MDRT? Oke, MDRT itu ya memang itu adalah asosiasi perkebunan asuransi ya, tapi dari seluruh dunia memang. Kenapa bisa masuk ya? Karena ya pertama ya kita fokus dengan edukasi. Sebenarnya tugasnya kita para member MDRT sebenarnya kita juga mengedukasi tentang pentingnya tentang pengelolaan keuangan. Saya tadi bilang juga ini adalah bagian dari perencanaan keuangan ya. Jadi kita mengedukasi masyarakat supaya ngerti asuransi jiwa itu penting ya. Bahkan beberapa kali saya juga sempat masuk di beberapa pedagang di pasar pun mereka juga beli polis loh kayak gitu loh, karena mereka sayang keluarganya kayak gitu loh. Jadi tujuan kita sebenarnya edukasi ya, bukan jualan asuransi MDRT itu ya. Jadi kita mengedukasi betapa pentingnya asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis maupun asuransi jiwa tersebut. Nah saat kita edukasi ya kita nggak tanpa menyadari ya, even itu goal kita, impian kita di MDRT, tapi ya puji Tuhan semakin banyak orang teredukasi ya, kesempatan kita untuk ada di barisan MDRT juga cukup terbuka lebar seperti itu. Tidak dibatasin loh pendidikannya apa, backgroundnya apa. Yang penting kita bisa edukasi sebanyak mungkin orang dan kita bisa masuk di jajaran MDRT tersebut ya. Bahkan salah satu contoh favorit saya ya, figur favorit saya salah satu adalah Mary Riana. Saya lihat, wow beliau pernah MDRT, saya lihat fotonya, wow keren banget ya. Sampai saat itu MDRT jadi goal saya kayak gitu. Asik. Tagline-nya dong serem. The Premier Association of Financial Profession. Asik. Gila. Itu kayak kasta tertinggi gitu. Hanya 4%. Coy. Oke, langsung aja. Setelah 4% ini berarti kan ada goal-goal selanjutnya nih. Setelah salah satu tadi disebutin kalau goal itu masuk MDRT. Nah, goal selanjutnya apa nih?
goal saya selanjutnya, saya pribadi di Prudential pun saya seorang leader ya. Jadi saya setelah saya berkarir di industri ini, saya juga kepingin bantu orang juga ya. Mungkin di masa pandemi ini mungkin kerjaan lagi sulit, saya pingin juga bantu juga orang-orang itu juga bisa mungkin merasakan. Saya juga dulu masuk di asuransi juga iseng-iseng, bahkan karena kondisi mepet ya, mepet banget gitu ya. Tapi setelah saya menjadi leader, saya mulai merasa terpanggil bukan hanya sebagai saya edukasi masyarakat, juga saya juga mengajak juga para anak-anak muda milenial itu, tim-tim itu tuh, ayo jadi bagian dari industri ini. Industri ini keren banget, bisa bantu orang ya. Industri ini bukan ambil uangnya orang. Kalau kita datang menjual sesuatu, kita kan menginginkan mereka membeli produk tersebut, tapi kita datang untuk bantu mereka untuk merencanakan keuangannya ya. Bagi saya ini profesi yang keren banget ya. Bahkan di kantor kami pun banyak milenial yang bergabung dan sukses loh di usia muda ya. Jadi salah satu harapan saya setelah saya MDRT, saya bisa tetap MDRT maupun saya juga bisa membina tim saya juga supaya mereka jadi orang-orang yang achievable di dalam MDRT tersebut kayak gitu. Jadi itu impian saya ya, dan otomatis juga saya juga akan mengedukasi semakin banyak keluarga di Indonesia untuk mengerti bahwa asuransi itu diperlukan. Bahkan di negara maju seperti Amerika 100% orang sudah sadar asuransi. Di Jepang itu bahkan 300%. Jadi satu orang punya 3 polis minimal di Jepang ya. Ya Indonesia yang paling luar biasa. Di bawah 10%. Ya. Karena udah ada BPJS. Sebelum BPJS itu bahkan sudah di bawah 10%. So kita berlomba untuk mengedukasi tentang pentingnya masyarakat ya. Gak ada namanya orang bangkrut karena beli asuransi. Ya. Yang ada orang bangkrut saat terjadi resiko sakit yang cukup parah ya. Mereka harus jual asetnya, jual mobil ya kan, mungkin jual perhiasan semua, yang mungkin dia selalu berpikir ini nanti suatu hari buat anakku semua deh ya. Tapi ternyata pas dia sakit, jangankan untuk anak, buat dia aja kadang kurang kok gitu loh ya. Jadi tugas kita ya edukasi sebanyak mungkin keluarga di Indonesia. Terus pesan dan kesannya nih untuk orang yang mau join asuransi atau orang yang bingung dengan mau join asuransi yang mana dan yang punya pengalaman buruk terhadap asuransi, apa nih? Oke, tips-tipsnya ya. Jadi kira-kira apa sih yang harus diperhatikan ya? Jadi gini, pertama jangan tunda ya. Ingat ya, selain punya uang harus sehat. Tadi kan saya sempat singgung kan ya. Jadi Anda harus tahu bahwa asuransi itu dibeli saat Anda sehat maupun Anda punya uang ya, tapi jangan sampai membebani keuangan Anda. So pastikan sesuai kebutuhan ya, percayakan pada agen yang Anda percayai. Yang kedua, saya menyadari ada beberapa orang yang trauma dengan asuransi ya. Tentunya ada beberapa calon nasabah saya dulu juga bilang tahun 98 ikut asuransi bahkan berupa dolar. Ketika terjadi krisis moneter, uangnya hilang loh teman-teman ya. Pernah loh ada kejadian seperti itu ya. Itu tapi dulu ya. Sekarang semua asuransi di bawah OJK kok. Yang pertama pasti diawasi secara keuangan. Bahkan dia akan mengatur namanya risk based capital dari asuransi tersebut, apakah sesuai dengan prosedurnya. Jadi ada standar sekarang ya. Gak bisa perusahaan sembarangan bisa masuk asuransi. Terus yang berikutnya, jangan sampai trauma karena dulu kita tidak sadar asuransi, kita kurang mengerti pengalaman buruk dengan asuransi. Saya pernah bilang sama orang yang tersebut, dia bilang gini, tahun 98 dia kecewa dengan asuransi kan. Tadi saya bilang. Nah saya tanya juga tahun 98 bank juga dilikuidasi Sud. Ya kira-kira kita masih nabung gak sih di bank sampai hari ini? Bapak nabung di mana hari ini? Ya masih di bank sih Tom. Ya kan masih di bank lah. Mana ada perusahaan yang mau kelola uang kita selain bank? Ya kan masa di bawah bantal. Jadi saya bilang wah tepat banget Pak. Aku bilang Pak itu tepat banget. Sama. Asuransi itu juga sama. Gak ada perusahaan lagi yang mau dipindahkan resikonya. Dia gak ada perusahaan yang mau beli resiko kita, istilahnya kayak gitu ya. Selain asuransi. So tinggal kita belajar di mana asuransi yang tepat. Ya kita harus pilih dong, beli handphone aja milih, masa pilih perusahaan asuransi gak milih, ya kan? Harus pilih yang baik, dan kita lihat tepat, yang bisa mengeksplor apa yang jadi kebutuhan kita kira-kira. Dan setelah kita tahu, kita putuskan ikut di mana ya. Kita membayar premi dengan tepat waktu, dan saya percaya kalau Anda bisa temukan agen yang tepat, Anda temukan produk yang tepat untuk Anda, maka Anda akan bisa dijauhkan dari namanya kerugian finansial akibat resiko tersebut, resiko kehidupan ya, resiko kehidupan kayak sakit, ya terus tutup usia itu Anda bisa akan dihindarkan dari sana sih ya. Tapi tetap kita juga harus terus berdoa ya supaya beli asuransi. Even kita misalnya nggak pakai gimana kayak tadi bilang ya, menurut saya lebih baik kita punya tapi nggak dipakai
ya kan? Daripada pas mau pakai nggak punya, kan lebih repot, ya kan? Lebih baik punya dulu, walaupun nggak dipakai ya sudahlah. Anggap aja aku mengalihkan resikoku, anggap aja aku bayar uang, ya perusahaan asuransi yang terima resikoku lah, ya kan? Tapi kalau sampai aku mau pakai, aku nggak bingung, keuangan pasti tetap terjaga. Ya. Kayak gitu. Yes. Langsung di conclusion. Wes. Ini kita belajar banyak ini. Iya. Pokoknya inti percakapan ini semuanya itu analogi security dan rumah. Oh oke. Nancep ya dari sana. Loh iya dong. Karena jelas kayak handphonemu kamu asuransiin, masa kamu sengaja cemplungin? Ya kan, yang datanya penting. Yang pertama kita tadi belajar itu soal trust. Gak peduli bendera perusahaannya apa, yang penting agentnya itu harus yang bisa kalian percaya. Terus yang kedua, asuransi itu proteksi, bukan recovery. Jadi datang waktu kalian sehat, waktu kalian segar bugar, dan waktu kalian sudah punya uang siap, langsung cari teman kalian, agen yang kalian percaya. Betul. Terus yang terakhir adalah jangan tunda-tunda ya. Bukan menghasut Anda untuk join asuransi atau tidak, tapi kalian yang menentukan asuransi itu penting atau tidak. Iya. Even BPJS pun gak apa-apa sebenarnya ya. Betul. Iya betul. Intinya jangan tunda-tunda. Yes. Oke. Satu kataku tentang dengan menggambarkan hidupnya Koko. Apa? Satu kata yang menggambarkan hidupnya. Saya bersyukur ya. Saya ada di industri ini dan tentunya melalui industri ini saya banyak sekali belajar ya tentang kehidupan. Saya mulai menghargai namanya waktu karena saya beberapa kali menemani orang yang tutup usia. Saya ngerti waktu kita terbatas ya. So kita harus hidup yang baik di dunia ya, bergantung sama Tuhan. Terus kedua juga kita harus investasi yang terbesar sebenarnya untuk kesehatan itu ya. Ada yang makan yang sehat, ya kan, pola hidup yang sehat dong, ya olahraga. Itu yang kalau Anda ingin menikmati berkat Tuhan dengan baik, ya pastikan Anda kelola kesehatan Anda dulu. Ya selain berasuransi Anda kelola kesehatan Anda, jam tidur yang cukup atau apa. Karena lucu kan, kita sudah kumpulin aset nih banyak banget, tiba-tiba tutup usia dalam usia muda kan, gara-gara kita nggak jaga, gara-gara kita lalai dengan kesehatan ya. Dan saya bersyukur dari pengalaman saya menemani nasabah-nasabah saya dari klaim dari penyakit-penyakit yang simple ya sampai penyakit-penyakit kritis sampai tutup usia sekalipun, satu hal yang saya syukuri adalah saya bisa ada di industri yang bisa benar-benar membantu orang. Ya, itu adalah sebuah hal yang saya bersyukur banget sama Tuhan saya ada di industri ini karena saya merasakan bagaimana orang itu merasa tertolong banget loh dengan asuransi, dan saya lihat pas mereka menangis, mereka say thank you sama saya. Itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan, dan itu membuat saya terus ingat saya harus jadi agent yang baik buat setiap mereka, bukan cuma sebagai agent tapi sebagai sahabat mereka saat mereka dalam keadaan sulit sekalipun saya harus berusaha ada buat mereka. Dan saya merasa thanks God, ini benar-benar membuat saya menghargai dan saya mulai mencintai profesi ini yang dari awalnya iseng. Praise God, saya mulai mencintai profesi ini. Oke, super sekali satu paragrafnya. Memang isinya banyak. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ya Pak Christian Setio selaku agensi direktur PT Prudential Life Insurance. Thank you buat undangannya loh. Vin, closing langsung Vin. Oke, jadi guys, bagi kalian yang suka dengan podcast kita kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, apalagi teman kalian yang bingung mau pakai asuransi apa. Betul. Yang mau beli asuransi atau enggak, atau bingung gitu. Bisa komen, bisa DM kita, nanti kita bantu kenalkan. Iya dong. Iya dong. Oke, jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyak video ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa komen dan notifikasinya dinyalakan di sebelah kanan kalian supaya nggak ketinggalan video terupdate dari kita. Nah, selanjutnya, gua Kokoli. Gua Kokolo. Kita pamit. Undur diri. Bye-bye. Bye.